Banyak pilihan, tapi hati tetap sendiri. Ada apa dengan cinta kita? Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Channel yang membahas masalah percintaan dan masalah-masalah lain yang menyertainya. Sekarang ini, semuanya terasa serba cepat. Kita bisa pesan makanan hanya dengan beberapa klik, membeli barang tanpa harus keluar rumah, bahkan mencari pasangan pun bisa dilakukan lewat swipe kanan atau kiri. Hidup menjadi lebih praktis, tapi ada satu hal yang ternyata tidak ikut menjadi lebih mudah, merasa terhubung dengan seseorang secara tulus. Banyak orang yang punya pasangan, punya teman ngobrol setiap hari, bahkan aktif di media sosial, tapi tetap merasa kosong di dalam. Pertanyaannya sederhana, kenapa kita masih merasa sepi di tengah begitu banyak cara untuk dekat satu sama lain? 1. Hubungan cepat, tapi tak sempat mendalam. Tren hubungan instan membuat kita terbiasa untuk cepat akrab, cepat jatuh hati, dan cepat merasa cocok. Namun, kedekatan yang cepat tidak selalu berarti hubungan yang kuat. Kita mungkin sering chat panjang, telepon sampai tengah malam, atau update story bersama, tapi belum tentu kita saling mengenal dengan benar. Cinta yang dalam membutuhkan waktu, membutuhkan proses saling melihat satu sama lain apa adanya, bukan hanya versi terbaik yang ditampilkan di awal. Ketika hubungan serba cepat, kita sering melewatkan proses memahami karakter, nilai hidup, dan luka masa lalu masing-masing. Hasilnya, hubungan mudah runtuh ketika muncul perbedaan kecil. 2. Takut kesepian, tapi takut terluka. Banyak orang hari ini mau hubungan, tapi juga takut terlalu dekat. Kita ingin ditemani, tapi juga takut terbuka. Ini membuat hubungan terasa setengah hati. Ketika seseorang takut disakiti, ia akan memasang dinding. Ia memberi perhatian, tapi tidak sepenuhnya hadir. Ia ada, tapi tidak benar-benar masuk ke dalam hubungan. Dan hubungan yang seperti ini, bagaimanapun bentuknya, selalu terasa sepi, karena tidak ada kepercayaan yang benar-benar tumbuh. 3. Cinta sekarang sering diukur dari respon cepat. Sekarang, keterlibatan emosional sering diukur dari seberapa cepat membalas pesan, seberapa sering video call, atau seberapa sering update story bersama. Padahal, kedekatan yang nyata bukan soal frekuensi, tapi kualitas. Kadang seseorang bisa membalas chat setiap menit, tapi tidak pernah benar-benar mendengarkan. Bisa sering bertemu, tapi tidak pernah membicarakan hal yang berarti. Ini membuat hubungan terasa penuh aktivitas, tapi hampa rasa. 4. Cara menemukan cinta yang tulus dan di era serba cepat. Walaupun dunia berubah, cinta yang tulus tetap mungkin. Tapi memang perlu usaha yang lebih sadar. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. A. Beranilah untuk lambat. Tidak perlu terburu-buru menyatakan cinta atau merasa harus cepat. Jadi, nikmati proses saling mengenal. Cinta yang tumbuh perlahan biasanya lebih kuat. B. Belajar mendengar lebih banyak. Ketika bicara, dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Disinilah koneksi lahir. C. Tunjukkan diri apa adanya. Jika ingin dicintai dengan tulus, izinkan diri terlihat apa adanya. Kita tidak harus terlihat sempurna setiap saat. D. Komunikasikan kebutuhan dan batas. Hubungan sehat perlu kejelasan, bukan tebak-tebakan.
Pastikan fondasinya rasa hormat. Tanpa rasa hormat, perhatian dan cinta hanya akan menjadi permainan perasaan. 5. Ingat, cinta yang tulus tidak tergesa. Di tengah dunia yang serba cepat, cinta justru perlu ruang untuk tumbuh dengan pelan. Cinta yang tulus bukan datang dari seberapa cepat kita klik dengan seseorang, tapi dari bagaimana kita bertumbuh bersama, hari demi hari. Kesepian di era hubungan instan adalah tanda bahwa hati kita sebenarnya merindukan sesuatu yang lebih dalam. Kita ingin dipahami, diterima, dan dijaga. Dan itu semua hanya bisa terjadi ketika kita bersedia membangun hubungan dengan kesabaran, empati, dan ketulusan. Cinta yang tulus mungkin tidak datang cepat, tapi ketika ia datang, ia akan membuat kita merasa pulang. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa dengan postingan menarik berikutnya.